Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kami menjumpai Anda kembali, tentunya di dalam bincang manfaat di podcast sesaat bersama Ustadz Andi Wibisana. Dan kita masih berada dalam program mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rahmati. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, Pak Rahmati juga sehat ya insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ustadz, kita lanjutkan kembali nih obrolan manfaat kita, bincang manfaat kita terkait dengan bagaimana mewujudkan keluarga yang ya walaupun istilah kita ini tidak terlalu pas gitu ya dengan bahasan kita yang lalu, tapi mudah-mudahan ini masih ada benang merahnya gitu ya. Beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membahas unsur-unsur pembentuk kebahagiaan ya. Kita tahu dulu ada 4 disebutkan. Ada keterarahan, yaitu terkait dengan visi misi pernikahan kita. Kemudian ada harmoni yang terbagi atas beberapa hal ya. Ada fisik, ada fisikis, ada sosial, dan ada terkait dengan dakwah. Dan masih ada 2 hal yang di belakangnya, konsistensi dan sarana material. Pada episode yang lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana ketika kita menikah itu idealnya kita harus memiliki tempat tinggal yang terpisah dari orang tua maupun mertua kita. Secara fisik juga kemarin sudah dijelaskan. Nah, ada 2 unsur lain terkait dengan harmoni ini mungkin yang akan kita coba dalami pada kesempatan kali ini. Yang pertama atau unsur dari yang ketiganya adalah terkait dengan aspek sosial, dan yang terakhir mungkin aspek dakwah. Nah, mungkin yang sosial terlebih dahulu nih Ustaz. Berikan kepada kita sebuah gambarannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebut kata harmoni sebagaimana pada perbincangan sebelumnya, yang kita harus jadikan sebagai rumus utamanya adalah justru heterogen namun bersinergi. Kalau kita bincang-bincang tentang harmoni, ya kita heterogen dan bersinerginya dengan siapa? Tentu yang paling pokok mendasar adalah kita harus harmoni dengan Rabb kita sendiri. Bahagianya kayak apa antara kita dengan pasangan, antara kita orang tua dengan anak, tapi kalau tidak harmonis dengan Allah, itu namanya kecelakaan besar tentunya. Kemudian harmoni itu sendiri juga patut yang juga kita tidak boleh luput untuk dapatkan adalah kita harus harmoni dengan diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang cendekia, bahkan tokoh, tetapi ia tidak mampu menertibkan ide-idenya. Seperti apa misalkan harmoni dengan diri sendiri itu? Dia tidak mampu melakukan kendali atas syahwatnya. Dia tidak mampu mengendalikan akan penyakit-penyakit kejiwaan yang mungkin ada dimiliki dari warisan-warisan masa lampaunya, sehingga yang muncul adalah pribadi yang tantrum, pribadi yang pemberontak, pribadi yang dia tidak bisa tidak pernah mampu mengkompromikan keadaan dengan manusia-manusia di sekitarnya. Dia menjadi manusia yang selalu menjadi potensi konflik di tengah masyarakat manusia. Ternyata itu penyebabnya adalah karena ia sebenarnya tidak mampu menertibkan ide-idenya, kehendak-kehendaknya, termasuk passion-passionnya dan sebagainya, itu tidak mampu ia tertibkan. Lantaran karena tadi dia tidak bisa harmoni dengan dirinya masih. Baik, itu maknanya ya, harmoni dengan diri sendiri itu. Betul. Ya. Kemudian ada juga tentunya ya baru kalau ini saya yakin sudah disebut kata harmoni pasti nyangkutnya atau terhubungnya umumnya ke sini, yaitu harmoni dengan manusia lainnya. Yang paling pertama tentu dengan pasangan sendiri. Yang berikutnya dengan anak-anaknya, orang tua, bahkan mertua, dengan ipar. Dengan selanjutnya ya dengan
keluarga tetangga, besar lah ya, tetangga, ya, segala bahkan macam. tetangga gitu kan. Jadi ketika dia adalah orang mampu melakukan harmonisasi antara keberadaannya di tengah masyarakat manusia itu, maka tentu dia akan mendapatkan manfaat yang banyak. Sebagaimana yang juga pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, lantaran karena ia terbiasa menjadi abid kepada Allah Ta'ala, aksentuasi mendasar dari dirinya adalah aksen seorang khadimah, orang yang serba mengedepankan servis, mengedepankan kewajiban ketimbang menuntut haknya, maka wajar kalau dia adalah orang yang paling mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat manusia di sekitarnya, dan kemudian dia mampu senantiasa mengedepankan pesonanya sebagai orang yang mengedepankan kepentingan orang lain, memberikan kemaslahatan orang lain melebihi kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, itu masuk kategori orang-orang yang memang punya bakat harmonis berarti dia. Iya. Tapi sebenarnya ini bukan masalah bakat karena warisan genetik tentunya, karena sesungguhnya yang dimaksudkan ini adalah dia orang yang mampu menertibkan ide-ide pada kepalanya, mampu mengendalikan syahwatnya, mampu mengendalikan tata kelola kendali dirinya, sehingga ketika akhirnya berhadapan dengan manusia lain, maka yang dia jumpai adalah suasana yang tertib, suasana yang padu, suasana yang bersenyawa gitu ya dengan lingkungan masyarakat manusia lainnya. Oke, aspek bersenyawa ini yang dimasukkan seperti apa? Misalnya gini, ketika ada tetangga kita misalkan yang kita kelihatan ada kemaksiatan di sana, lantas kita diam-diam, atau yang seperti apa yang dimaksudkan? Justru memang yang dimaksudkan dengan memiliki kompatibilitas tinggi dengan masyarakat manusia, kesesuaian dengan lingkungan, bahkan juga lingkungan dalam artian itu alam sekitar begitu ya, itu justru aksentuasinya adalah memelihara, membaguskan. Bukan dengan demikian berlaku kaidah yakhtalituna walakin yatamayyazun, berbaur tetapi tidak bersenyawa, laksana ikan di air laut. Ikan di air laut itu dari mulai dia telur, larva, sampai dia menjadi ikan dewasa, bahkan hingga matinya, kalau nggak tertangkap nelayan loh ya, hingga dia matinya, tubuhnya tidak asin. Betul. Padahal dia berada pada ekosistem air asin. Ini menunjukkan bahwa dia berbaur, dia hidup di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin. Kenapa bisa sedemikian? Kalau dikaitkan dengan kita sebagai manusia yang mukmin ini, lantaran kita memiliki panduan, kita memiliki acuan yang kita kenal dengan nama Dinul Islam ini. Itulah yang menyebabkan kita mampu bagaimana bersikap, bagaimana kapan kita harus berbaur tadi, atau bahkan sebaliknya harus menjauhi dan sebagainya. Tahu bagaimana perbedaan antara berbaur dengan bersenyawa, karena Dinul Islam ini memiliki panduannya. Artinya terhadap kemaksiatan tentu kita tidak membiarkan hal itu ya. Betul. Baik. Bahkan kalau dalam perspektif syariat Allah ini, bukankah kemaksiatan itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan pusaran alam? Bertolak belakang? Iya. Jadi sesungguhnya semua episode kemaksiatan yang dimunculkan oleh umat manusia dari generasi Adam alaihissalam hingga akhir zaman itu adalah sesuatu yang tidak harmoni dengan makhluk-makhluk Allah yang ada, semuanya ada di alam semesta ini. Iya. Otomatis kemaksiatan itu pasti akan memunculkan peradangan. Ketika ada orang yang ikut berarti orang itu melawan otomatis, arah ya. Iya. Jadi kemaksiatan itu pasti memunculkan peradangan. Peradangan itu kita kenal dengan julukan musibah. Iya. Di mana Allah tidak berdarah-darah tangannya, tetapi alam ini yang membalaskan atas kemaksiatan yang dilakukan oleh si manusia karena kemaksiatannya kepada Rabb-nya alam ini. Gitu. Baik, ya itu tadi harmoni ya, harmoni kepada Allah. Kita mungkin bisa lebih memahami artinya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bermaksiat, karena lantaran itu pasti akan merusak harmoni dengan Allah Ta'ala. Baik. Tadi terkait dengan diri sendiri tadi, mungkin kalau lebih jauh, apakah perasaan iri, dengki kita terhadap orang lain itu bagian dari itu? Itu sebabnya Allah Ta'ala mengarahkan agar kita para hamba-Nya ini menjauhi larangan-larangannya.
Karena sesungguhnya seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa setiap penguasa itu memiliki wilayahnya, Betul. dan setiap penguasa memiliki tanah larangannya. Betul. Maka apabila kita sedang mendekat dan bersikap harmoni kepada Allah Ta'ala, maka kita juga harus bersinergi dengan ketentuan yang merupakan aturan-aturan, termasuk di sana ada perintah maupun larangannya. Dari situ kita jadi mafhum. Kalau seandainya kita malah akrab dengan area terlarangnya atau bahkan berada di area terlarangnya, itu pasti akan menimbulkan kekisruhan pada kejiwaannya. Jadi sebetulnya kalau kemudian kita jumpai di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran, kita menjumpai adanya larangan menggibah, larangan berprasangka buruk, larangan untuk mencemooh, mencela, larangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang apabila kita melanggar, dampaknya bukan sekedar memancing musibah pada skala eksternal, tapi juga bahkan memunculkan adanya permasalahan-permasalahan psikis pada pelakunya. Ketidakharmonian dengan Allah berdampak pada kekacauan, pusaran kejiwaan yang ada pada diri si pelakunya. Begitu pula mungkin sebaliknya ya, kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Betul, betul. Semakin kita menyesuaikan diri dalam kurung harmoni dengan kehendak-kehendak, perintah dan larangannya Allah Ta'ala, maka kita menjadi orang yang paling sinergi, bukan saja dengan Allah, tapi bahkan dengan alam semesta ini. Kita berada pada pusaran yang sama. Betul. Berarti teori law attraction itu memang betul itu ya. Ada irisan besar yang ada irisan besarnya di sana ya. Betul. Oke, berarti semakin banyak melakukan kebaikan itu sebenarnya menarik asumsinya ya. Orang hal-hal yang ada di sekitar kita untuk senantiasa baik juga nanti pada akhirnya dengan kita ya. Betul. Dan ada istilah bahwa yang membutuhkan kebaikan itu sebenarnya kita, bukan sesuatu orang lain yang kita tolong itu gitu ya. Bahkan kalau disesuaikan dengan beberapa statement Kanjeng Nabi kita Rasulullah SAW itu, beliau pernah menyampaikan kaitannya dengan derma, kaitannya dengan sedekah. Beliau itu sampai menyatakan, tidaklah telapak kaki si kaya itu akan menginjakkan kepada tanah surga kecuali hartanya mengetuk pintu rumah si du'afa. Itu artinya bukan si miskin yang membutuhkan harta si kaya, tapi si kaya dan hartanya lah yang membutuhkan si miskin, agar kita bisa terbawa sampai ke surga. Betul. Jadi bahasanya adalah selama ini kita punya asumsi si miskin lah yang membutuhkan si kaya. Betul. Begitulah. Tapi kenyataannya justru versi sudut pandangnya Rasulullah, kalau bukan karena hartanya si kaya itu yang mendatangi rumah si miskin, tidak menyentuh kakinya, telapak kakinya itu ke dasar surga. Masya Allah. Kita malah punya asumsi bahwa ketika ada orang miskin datang kepada kita dan butuh bantuan kita, itu merupakan gangguan tuh buat kita. Padahal itu channeling untuk kita. Betul. Satu sudut pandangnya adalah itu. Yang kedua adalah justru itu sebabnya kalau kita menjumpai banyak sekali para sahabat, di antaranya yang paling masyhur yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar sekaligus seorang agniya yang paling hobi belusuan, belusuan ke rumah-rumah orang-orang yang miskin. Beliau adalah orang yang rajin untuk begadang jalan malam hari di gang-gang perumahan hanya untuk mencari tahu siapa yang tidak makan, siapa yang nestafa dan sebagainya. Lalu ketika diketahui, maka pada malam itu juga dia akan memanggul dari rumah zakat berkarung-karung gandum dan sebagainya. Dan ketika sang ajudan mengulurkan tangannya untuk, jangan, saya saja, kan Anda ini khalifah, jangan, ini tanggung jawab saya di hadapan Allah Ta'ala, biar saya yang memanggulnya sendiri. Ini menunjukkan pada kita betapa si kaya yang membutuhkan si miskin, untuk menunjukkan betapa kalau orang itu harmoni dan bagus urusannya dengan Allah Ta'ala, bukan saja sehat jiwa, tapi juga bahkan memunculkan bahwa dirinya lah cahaya di tengah kegelapan itu gitu. Dialah cahayanya, dialah orang yang
mampu menebar, bukan saja mencipratkan nilai kesalihan, tapi juga bahkan mampu membuktikan bahwa eksistensinya di tengah masyarakat manusia wajahnya cuma satu, namanya kontribusi. Ya. Lagi-lagi dialektika seorang abid, yaitu mendahulukan servis, mendahulukan pelayanan, mendahulukan kewajiban, bukan menuntut hak. Maka justru yang ada adalah dia senantiasa disibukkan dengan pelayanan, disibukkan dengan kontribusi, disibukkan dengan saya adalah bagian dari solving. Saya di tengah masyarakat manusia bukan menjadi bagian dari masalah. Begitu. Bolehkah saya menarik benang merahnya? Artinya jika keimanan dan ketakwaan seseorang itu benar kepada Allah, maka implementasinya dia pasti baik berada di tengah lingkungan masyarakatnya. Tepat Pak Rahmaji. Itu sebabnya seluruh hadis tanpa terkecuali yang menyebutkan di awal kalimat hadis tersebut perkara keimanan, misalkan kalimat hadis yang la yu'minu ahadukum, betul, tidak beriman seorang di antara kalian. Begitu pula dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba cermati kalimat-kalimat setelahnya, pasti kalimat setelahnya berisi tentang bukti konkret keimanan dalam bentuk aplikasi kontribusi kepada masyarakat manusia, bukan malah ke arah vertikal, bukan kepada malah ibadah ritual, betul, tetapi justru kepada aplikasi bukti keimanan dalam wujud muamalah yang sangat harmoni dengan masyarakat di sekitarnya. Selalu seperti itu, menunjukkan bahwa iman itu bukan bicara tentang masalah afiliasi dan pengakuan, tetapi berbicara tentang bukti kontribusi. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat hendaklah berbuat baik terhadap tetangganya, terhadap tamunya, memuliakan tamu. Betul. Masya Allah. Ya. Mukmin adalah orang yang tetangganya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Semuanya serba berkriteria mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang paling harmoni dengan alam sekitar, bukan saja sekedar manusia. Itu hadis tentang mengambil diri dari tengah jalan, itu diawali dengan kalimat iman. Sama. Jadi ya Allah, semua yang Allah bangun dalam sistemnya yang bernama dinul Islam ini mengirim kita untuk kalau diterapkan, kalau diaplikasikan, kalau kita setuju jinak dengan ketentuan Allah yang ada dalam syariatnya, kita menjadi manusia yang paling harmoni di alam semesta ini. Harusnya seperti itu ya. Iya. Tapi terkadang kita menemukan ada duri-duri di tengah masyarakat kita. Nah, kalau kita menemukan yang seperti itu, kita sebagai orang yang ingin harmoni nih dengan Allah dan dengan kita, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan duri itu? Ini duri masyarakat ya, bukan duri yang di jalan. Saya paham. Kalau sudah berurusan dengan manusia, baik itu pasangan, anak, orang tua, mertua, ipar, uak, mamang, betul, bibi dan sebagainya, termasuk tetangga tadi, senjata utama kita itu yang paling utama dan perdana adalah sabar. Sampai kapanpun kita selama berinteraksi dengan manusia, maka kita harus siap menerima resiko kezalimannya. Kenapa saya langsung spesifik ke situ? Iya, karena Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menegaskan athar dari Imam Hasan Al-Bisri bahwa mukmin adalah orang yang paling berhak mendapatkan kezaliman tetangganya. Kok begitu? Kan? Paling berhak mendapatkan? Ini kalimatnya kita antah berantah banget ini ya, utopia banget kita dari wawasan seperti ini kan sebenarnya. Ternyata jawabannya adalah iya. Karena mukmin adalah orang yang paling terampil bersabar. Mukmin adalah orang yang paling terampil untuk berprasangka baik. Mukmin adalah orang yang paling mampu untuk bersikap seperti laksana pohon buah. Apabila ada yang melemparinya dengan batu, maka ia membalasnya dengan buahnya yang manis. Masya Allah. Ya. Tapi ada istilah juga, sabar kan ada batasnya. Masa saya begini terus gitu. Itu lantaran karena berdalil kepada persangkaan itu ya. Kalau berdalil kepada Al-Quran tidak demikian. Apalagi ayat tentang sabar itu banyak banget loh padahal. Imam Ibnu Katsir itu sampai menghitung ada 76 ayat tentang sabar
70. Kalau ditambah dengan derivatnya sabar, maka total ada 92 ayat tentang sabar. Masya Allah. Iya. Ayat sabar yang paling saya favoritkan itu untuk menjawab asumsi yang menyatakan sabar tidak ada batasnya itu adalah ayat terakhir dari surat Ali Imran, ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, sabarlah kamu kini di sini sekarang juga. Wasabiru, dan senantiasalah bersabar hingga kapanpun. Nggak ada batasnya itu ya. Iya. Baru yang ketiganya perintahnya adalah warabitu. Nah, ini salah satu kosakata yang merupakan derivat kata sabar, ribat, berjaga-jaga di garis perbatasan peperangan. Ternyata sabiru di sini itu menegaskan betapa Dr. Yusuf Al-Qaradawi hingga membuat sebuah kitab tafsir tematik As-Sabru fil Quran, sabar di dalam Al-Quran itu, beliau menyebutkan berhenti bersabar, berhenti disebut manusia. Berhenti bersabar, berhenti disebut manusia. Episode hidup manusia mana yang tidak pakai sabar? Iya. Jangankan untuk beribadah yang harus membutuhkan kesabaran, berumah tangga butuh kesabaran, sampai karier saja, karier profit saja itu butuh sabar. Kalau seandainya ada seorang mahasiswa yang tidak sabar dengan urusan tesisnya, dengan urusan skripsinya, itu batal dia jadi sarjana itu kalau tidak pakai sabar. Ada kalanya butuh kita konsultasi dengan dosennya, dosen pembimbing, dosennya malah nggak ada. Dosennya ada, kitanya punya kesibukan. Contoh tuh kalau nggak pakai sabar, nggak lulus gitu. betul. Itu Mike Tyson itu contoh teladan buruk tentang sabar itu. Mike Tyson itu karena nggak sabar, Evander Holyfield yang dia sesumbarkan jatuh sebelum ronde ke-1 selesai. Ternyata sampai ronde ke-1 selesai belum jatuh juga. Ronde kedua nggak jatuh juga. Ronde ketiga kesel nggak kuat dengan hantamannya Evander Holyfield, nggak sabar dia digigit kupingnya Evander Holyfield, runtuh langsung karirnya itu ya. Jadi profesi-profit apapun di dunia ini kalau nggak pakai sabar nggak berhasil, apalagi dalam urusan dengan Allah, dalam masalah amal ketaatan, termasuk dalam urusan rumah tangga, nggak pakai sabar kacau kita. Jadi sesungguhnya ujian yang paling banyak mendera manusia itu adalah ujian ketaatan dalam hal aplikasi kesabaran. Masya Allah. Itu episode episode hidup yang tidak pernah bisa selesai itu. Berhenti disebut berhenti bersabar, berhenti disebut manusia. Artinya kesabaran itu memang dibutuhkan sampai akhir hayat ya. Kesabaran adalah sesuatu yang harus tetap kita pintakan pada Allah agar bisa dihadirkan. Selama ini kita berpikir sabar itu hanya sebatas ikhtiar manusiawi. Betul. Padahal dia adalah sesuatu yang harus banyak kita pintakan pada Allah Ta'ala. Kok bisa begitu? Nabi Muhammad SAW itu acap kali meminta sabar. Di dalam doa beliau? Iya. Meminta agar Allah karuniakan kesabaran. Itu Nabi, lah kok kita malah nggak minta kepada Allah. Adakah doa yang bisa menjadi anutan atau yang bisa kita amalkan terkait dengan meminta kesabaran? Saya jujur nih, sampai saat ini tadi saya berpikir sabar itu produk diri kita. Kalau sudah masuk ke sana nanti berarti kita masuk ke kajian tafsir. Oh, gitu ya. Ada 3 ayat Al-Quran yang menyebut kosakata jamil. Dan itu terkait dengan masalah sabran jamil. Sabran jamil. Ada 3 area itu. Ada 3 ayat yang tentang sabran jamil tadi. Oh, berarti kita bahasnya nanti lah ya. boleh. Harus ada waktunya. Harus ada masalah kesabaran. Kirain jamil itu hanya paras wajah. Ternyata yang dibahas oleh Allah bukan jamil wajah, melainkan jamilnya sebuah kesabaran. Menunjukkan Allah saja menspesialkan tema tentang sabar ini gitu. Baik, saya sebenarnya punya tuh buku Yusuf Al-Qaradawi yang sabar. Berarti harus dibuka ulang.
Yang saya pahami hanya dua terkait dengan kesabaran itu. Sabar dalam ketika menghadapi musibah dan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Itu garis besar yang saya tangkap dari buku itu gitu. Iya. Padahal di buku itu disebutkan lapangan kesabaran itu sampai ada 9, bukan cuma 2, ada 9. Berarti memang harus didalami lebih jauh buku itu. Insyaallah. Baik, itu terkait dengan harmoni kita terhadap sosial ya tadi ya. Betul dengan sosial. Baik, sekarang adakah hal lain terkait dengan yang sosial ini? Enggak apa-apa, sementara tema itu kita bahas sampai sini. Saya yakin setelah ini menjadi ajang untuk tanya jawab bagi para pemirsa nantinya. Baik, dan Anda para saudaraku sekalian yang mengikuti podcast ini, kami persilahkan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan persoalan rumah tangga dan pernikahan kita, kirimkan melalui media sosial sesaat yang sudah kita publicity gitu ya. Dan agar terselenggaranya acara ini secara istiqomah, secara keberlangsungannya terjaga terus, silahkan subscribe channel YouTube-nya, nyalakan loncengnya, share linknya, kemudian kasih komen apapun masukannya. Insya Allah nanti kita akan coba kita coba akan bahas di sini, kita akan coba tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Baik, kalau begitu kita masuk ke unsur harmoni yang keempat terkait dengan dakwah ini yang seperti apa, Ustaz? Dakwah ini termasuk salah satu medan aplikasi kesabaran. Kalau dihubungkan dengan tadi ya. Iya. Jadi salah satu bukti bahwa kita adalah individu-individu yang mampu bukan saja harmoni kepada Allah, harmoni kepada pasangan ataupun anak-anak, tapi kita juga menjadi individu yang harusnya harmoni dengan masyarakat manusia. Dan salah satu bukti keunggulan mengerucutnya harmoni kita dengan masyarakat manusia adalah mendakwahinya. Karena tidak pernah ditemukan dalam khasanah dinul Islam ini interaksi yang paling positif terhadap sesama manusia kecuali dalam bentuk dakwah dan tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah, maksudnya yang seperti apa? Ya, bukti bahwa kita ini adalah orang yang peduli terhadap masyarakat manusia kita, yang ada di sekeliling kita maksudnya. Adalah bukan sebatas berbuat baik, betul, tapi bahkan merancang bangunnya. Ya. Jadi kita adalah orang yang justru mukmin itu, asumsi orang banyak mukmin itu adalah orang yang nyaman tidurnya karena dia nyaman dengan keimanannya. Namun kenyataannya justru ini dibantah oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i ketika menjelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika menjelaskan ayat ketiga dari surah Al-Asr. Ternyata orang-orang yang amanu amilus salihat itu nyaman hidupnya hingga pada suatu titik sampai ia pada sebuah kegelisahan yang sangat besar. Dan kegelisahan itu tidak akan pernah bisa pupus sebelum ia mulai mencipratkan nilai-nilai kesalihan dirinya kepada manusia di sekitarnya. Ini yang kemudian disebut dengan berdakwah, mengajak mereka untuk saya itu sebetulnya merasakan loh nilai-nilai kelezatan ketika mengibadahi Allah Ta'ala. Anda masyarakat di sekitar saya mau nggak untuk merasakan dan mencecap kelezatan yang sama? Kalau seandainya demikian, yuk kita membaca Al-Quran, yuk kita mengaji, yuk kita mengibadahi Allah Ta'ala, yuk jangan bermaksiat kepadanya. Itu adalah justru bukti konkret yang paling unggul dalam aplikasi harmoni kita kepada masyarakat manusia, yaitu mendakwahinya. Nah, dengan demikian rumah tangga yang harmonis itu harus memiliki unsur yang keempat. Seluruh anggota keluarganya adalah aplikator sekaligus kontributor bagi dakwah. Jadi bukan saja si bapak, bukan saja si ibu, tapi bahkan anak-anaknya juga adalah para pelaku dakwah.
Maksudnya para pelaku dakwah di sini mereka bagian dari orang yang mengajak orang lain Betul. kepada ke arah kebaikan. Mereka adalah orang yang boleh jadi bukan ustaz, boleh jadi bukan ulama, boleh jadi bukan kiai, boleh jadi belum menjadi tokoh masyarakat. Tetapi mereka bisa membuktikan dengan toladan kebaikan kepada lingkungan, sampai-sampai masyarakat manusia itu punya sebuah tolok ukur. Kalau ada seorang ibu ngomelin anaknya, maka dia akan berucap, kamu tuh jadi anak nggak bisa diatur. Lihat tuh anaknya Pak Rahmaji itu solehah kayak begitu. Namanya dikasih tahu sama orang tua tuh ngedenger. Kalau kamu tuh lain kayak gini. Lihat tuh anaknya Pak itu. Lihat tuh anaknya Pak itu. Yang ditunjuk adalah rumah tangga yang saleh tadi. Jadi mereka adalah tolok ukur. Baik. Tolok ukur kesalihan adalah rumah tangganya Pak Rahmaji. Tolok ukur kesalihan adalah tuh lihat tuh istrinya Pak Rahmaji. Tuh lihat Pak Rahmaji sebagai suami dia kayak gitu. Begitu. Artinya bukanlah dari aspek sholat dia itu harus menjadi ustadz sehingga mengajak orang lain. Karena kemampuan itu kan tidak semua orang miliki kan. Iya. Jadi parameter kebaikan, parameter kesalihan ada pada individu per individu dalam rumah tangga tersebut. Oke, baik. Iya. Baik. Jadi yang dinamakan dengan dakwah itu tidak harus melulu di depan majelis taklim, di mimbar khutbah, tetapi bahkan di tengah masyarakat kita adalah tolok ukur kebajikan. Itu sudah goal dakwah yang besar. Artinya itu malah lebih kepada tataran aplikatif ya. Betul. Tadi saya katakan aplikator dan kontributor kebaikan. Betul. Aplikator dan kontributor kebaikan. Wah, ini menjadi menarik nih. Artinya kalau ada di lingkungan keluarga kita yang masih tidak seperti itu, berarti belum masuk dalam kategori harmoni itu sendiri ya. Berarti sudah kebayang Pak Rahmaji ya, kalau seandainya ada seorang pria lajang merencanakan dia memiliki rumah tangga yang islami, tidak bisa akan itu semuanya terwujud kecuali dia memilih dengan benar-benar calon partner dakwahnya. Jadi bukan sekedar calon istri, tapi dia adalah calon partner dakwah saya. Bisa dibayangkan. Mulainya itu bukan ketika sudah berumah tangga dan sudah berputra banyak, lalu disekolahkan di pesantren dan sebagainya. Bukan mulainya dari situ. Mulainya dari semenjak saya memilih seperti apa ya calon partner dakwah saya. Jadi rupanya kaitannya dengan harmoni sini, saya pertegas kalimat yang sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya bahwa unsur fisiologis, unsur psikologis, unsur sosiologis, semua rumah tangga, bahkan yang non muslim, boleh jadi ada ini. Boleh jadi ada. Ketiga hal itu. Tapi yang keempat hanya ada pada rumah tangga yang islami. Tapi kan kalau menjadi aplikator dan kontributor kebaikan, walaupun tidak menyeluruh, mungkin yang tidak beragama Islam juga mungkin ada di sekitar kita. Ini yang membedakan antara al-haq dengan al-khair. Gitu, Pak. Apa bedanya itu al-haq? Kalau al-haq itu kebenaran, kalau al-khair adalah kebaikan. Kalau al-haq itu adalah parameter, tolok ukur. Contoh. Sedangkan kalau al-khair kebaikan itu relatif, Pak. Relatif. Kebaikan versinya orang Jawa bisa jadi tidak sama dengan kebaikan versinya orang Banjar atau orang Batak atau orang dan sebagainya. Sementara yang dia kedepankan adalah nilai yang berasal dari langit, bukan nilai yang berasal dari adat istiadat dan kultur yang sangat beragam, majemuk dan relatif itu. Tapi ini adalah tolak ukur yang absolut, yaitu al-haq. Yang kita coba cipratkan nilai-nilainya kepada lingkungan masyarakat melalui toladan dan aplikasi-aplikasi kebaikan kita itu yang bersumber dari al-haq. Memang dalam aplikasinya ditolak ukur dengan hal yang sederhana. Namun kenyataannya yang sederhana ini pun sangat tidak mudah ya Pak ya. Misalkan tentang jangan sampai talang air kita membocori atapnya tetangga, yang seperti itu. Saya yakin itu patut dicermati. Jangan sampai ada seorang hiruk pikuk di rumah kita itu yang sampai terdengar oleh tetangga. Sampah kita itu kalau sampai mengotori halaman, mungkin karena ayam peliharaan kita nenangga main gitu ya. Maka kita bersiap-siap untuk menunaikan, kalau pakai bahasa fikih, kifaratnya. Ya udah, resikonya
ayam saya suka keluyuran ke halamannya dia, kompensasinya semangkok sayur yang masih ngepul panas Pak, siap-siap untuk kita hantarkan ke tetangga. Yang sederhana-sederhana seperti itu ternyata sangat padat ilustrasinya digambarkan oleh Allah melalui syariatnya dan toladan dari nabinya. Masya Allah ya, kalau sudah sampai masuk ke area itu nampaknya benar-benar keharmonisan itu terjaga harusnya ya. Insya Allah, harusnya. Baik, kita nampaknya sudah ada pertanyaan yang harus kita jawab di kesempatan kali ini. Pak Andi sambil menunggu jawaban, mungkin itu ada sajian yang di depan bisa sambil dinikmati. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sambil menikmati minumannya Ustaz Andi. Ini ada pertanyaan dari Pak Zulkarnain Nasution yang sudah masuk kepada kita melalui YouTube beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengasah kemampuan agar kekurangan pasangan kita itu ternyata menjadi ladang ibadah bagi kita untuk melengkapinya? Baik. Terima kasih Pak Zul, alhamdulillah sudah bisa nimbrung ngobrol bersama kita. Amin. Jadi sebetulnya kekurangan pasangan kita itu adalah termasuk sesuatu yang tetap tidak harus kita rangkul bersama dengan kelebihan-kelebihannya. Sekali lagi ini juga merupakan medan aplikasi kesabaran dari kita selaku mukmin, ya, suami yang mukmin ini, di mana kita berpasangan bukan dengan malaikat, bukan bidadari, tetapi dia adalah manusia sebagaimana kita. Kalau sudah berbicara tentang kekurangan, tentu mengesalkan, kan gitu ya. Tetapi lagi-lagi dipulangkan kepada apabila kita adalah orang-orang yang di benak kita ini penuh dengan hal-hal besar, maka yang kecil-kecil itu tidak akan muat untuk menempatinya. Namun sebaliknya apabila di kepala kita ini penuh dengan hal-hal yang kecil dan remeh-temeh itu, maka hal-hal yang kecil dan remeh-temeh itulah yang akan menjadi sebesar-besar perkara. Oleh sebab itu yang paling prinsipal dan justru malah amat kita sederhanakan, apabila kita mentolak ukuri kebahagiaan itu dilandasi kepada ibadah, pokoknya yang penting justru ketika berdampingan dengan pasangan itu Bluetooth disconnected. Termunculkan berbanyak-banyak goal ibadah, misalkan dengan mendakwahinya, dengan mentarbiyahnya, dengan merekomendasikan dan mendukung pasangan kita untuk dapat hadir di banyak majelis ilmu, kita fasilitasi agar dia senantiasa langgeng duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Saya yakin itu sudah merupakan sarana yang terbaik untuk bisa meraup pahala, meraup goal-goal ibadah melalui kekurangan-kekurangan pasangan kita tadi. Adapun soal kemudian pasangan kita ini berubah atau tidak berubah setelah sekian banyak proses upaya untuk membenahinya dimunculkan, itu ternyata adalah domain dari Allah Ta'ala. Domain dari Allah ya? Iya, karena berbicara tentang berubahnya jiwa itu kan tentang hati ya Pak ya. Betul. Kalau sudah hati itu kan domain sesuatu yang ada di bawah kendalinya Allah Ta'ala. Maka kita hanya bisa berupaya, adapun dipulangkan hasilnya kepada Allah yang menentukan. Tentu sebagai bagian dari upaya dan ikhtiar manusia kita adalah kita banyak mendoakan pasangan kita. Kalau bahasanya Allah itu justru bahasa yang global, tapi mencakup keseluruhan dengan doa yang sebagaimana Allah sendiri ajarkan di dalam surat surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun itu adalah sedap dalam pandangan dari basirah kita, pandangan hati kita. Dalam artian dia adalah manusia yang senantiasa baik ibadahnya kepada Allah, walaupun ada kekurangan dari watak, sifat dan sebagainya, maka itu adalah sisi kewajaran manusiawinya. Jadi kalau sudah berbicara tentang hasil dari upaya-upaya yang ada, tentu dipulangkan pada Allah. Tetapi jangan lupa justru yang domain dari kita manusia adalah mengupayakan pembenahannya. Itu sudah goal ibadah tersendiri, itu sudah goal pahala sendiri.
Kita jadi banyak meraup. Justru dengan semakin banyaknya kekurangan pasangan kita, jangan sia-siakan bahwa itu adalah pintu ibadah kita tersendiri. Yang dimaksudkan dengan kita itu menikah pasti sekufu pasangan dengan kita itu, apakah tadi kita bisa saling melengkapi ya di situ ya? Iya. Yang dinamakan sekufu itu. Jadi rupanya pengertian sekufu itu tidak harus diasumsikan dengan kacamata umum awam. Sama-sama lulusan S1 dengan S1. Selevel gitu ya. lah gitu bahasa. Sama-sama ASN, misalkan begitu. Betul. Ya, ternyata definisi sekufu itu adalah pada tataran yang zaujah. Zaujah itu artinya ada biskuit bundar besar, lalu saya belah, tak. Nah, ada satu lagi biskuit yang kedua saya belah, tak. Saya coba silangkan pasangannya, kan pasti nggak mungkin cocok dengan reliefnya yang ada itu. Betul, ya. betul. Justru yang dinamakan sukufu itu adalah ketika belahan yang ada itu disesuaikan, pasti nantinya akan jadi sesuai. Dinamakan zaujah itu ternyata adalah bukan yang sama atau homogen tadi, tetapi justru yang heterogen. Lalu kita berusaha untuk bersinergi. Seperti pemain musik di sebuah band. Ya. Jadi satu kelebihan dari diri saya sebagai suami itu sebagai penutup kekurangannya istri. Kelebihan istri saya itulah sebagai penutup dari kekurangan saya. Itu yang namanya sinergi. Jadi iktikat untuk saling menutup kekurangan itu memang harus tidak boleh satu arah, tapi harus dua arah. Justru yang lebih mulia lagi apabila kita suami diskusi dengan istri, kamu sudah tahu kan kekurangan saya, demikian juga sebaliknya. Yuk saling tutupi yuk. Kenapa saya ajak kepada ilustrasi itu? Karena ternyata ayat yang lumayan banyak membahas tentang urusan internal kamar suami istri justru adanya di ayat tentang saum, yaitu di Al-Baqarah ayat 187. Di situ sampai dikatakan oleh Allah, saya langsung pada kalimat utamanya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian apalagi kalau bukan penutup aib, penutup aurat. Jadi kita tutupi kekurangan-kekurangannya pasangan kita itu dengan kelebihan-kelebihan kita. Tapi juga harus ada imbalannya. Kekurangan-kekurangan saya tolong tutupi ya dengan kebaikan-kebaikanmu. Kalau seandainya saya sebagai suami ketika harus terburu-buru berangkat pagi-pagi, lalu mengambil dari tumpukan serikaan yang ada di lemari, nyabut yang di bawah, yang di atas berantakan, itu saya abaikan, maafkan saya ya. Tolong dimaklumi ya. Kesel marah nggak apa-apa deh, tapi maafkan saya ya. Nanti sebaliknya juga sama. Ketika istri itu kebiasaan nih kalau habis pakai kamar mandi lampunya nggak pernah dimatikan. Betul. Ya sudah, kesel sih kesel, tapi tetap kita matikan lampunya. Nggak gerundeng dulu kemana-mana. Bisa jadi ada ini gimana sih, tapi sudah tetap solusinya tetap kita yang memunculkan gitu. Sesebel-sebelnya dengan pasangan itu nggak sampai no hard feelings gitu ya. Baik. Ya, ngomel-ngomel, tapi nggak di sini gitu ya. Betul. Nggak disimpan gitu, nggak jadi dendam gitu ya. Manusiawi kalau kemudian kita itu suka ngomelin pasangan itu manusiawi banget lah gitu ya. Mana ada pasangan yang nggak pernah ngomelin pasangannya, suami nggak ngomelin istri dan sebaliknya gitu ya. Tapi tadi nggak disimpan, nggak jadi ganjelan, apalagi sampai diungkit-ungkit di masa mendatang gitu ya. Nggak ada yang begitu. Baik, sebenarnya masih ada pertanyaan yang harus kita jawab, namun karena keterbatasan waktu kita next episode yang akan datang. Ustadz, kalau berikan benang merah nih
terhadap bincang kita di kesempatan kali ini? Apa yang harus kita perhatikan terhadap obrolan kita ini? Ya. Hal yang menjadi fokus utama dari perbincangan kita saat ini adalah tentang bedakan antara rumah tangga muslim dengan selainnya. Dan pembeda utamanya adalah justru bukti dari keharmonian yang terunggul antara kita dengan manusia lainnya adalah pada munculnya fungsi dakwah, yaitu justru kita adalah terbukti sebagai individu yang sangat peduli dengan masyarakat dan lingkungan kita. Maka bukan sekedar kita memberi sesuatu berupa harta benda, tetapi bahkan kita menghadirkan peradaban, kita menghadirkan perbaikan, kita mencitrakan nilai-nilai kesolehan diri kepada mereka. Kita mengajak mereka untuk mencecap kelezatan iman yang sama yang kita rasakan sebagai hamba-hamba yang salih, agar mereka pun ikut merasakan kelezatannya. Tidaklah seseorang itu disebut mukmin kecuali ia mengutamakan kemaslahatan saudaranya sebagaimana ia mengutamakan kemaslahatan dirinya. Saya makan nasi, tetangga saya juga makan nasi. Tetapi kenapa ya, kok saya merasakan kelezatan beribadah pada Allah, kok dia tidak ya? Saya harus. Tidak akan pernah bisa hilang kegelisahan saya ini, kecuali saya harus mengajak dia untuk bisa merasakan kelezatan yang sama. Maka mulai ia berinteraksi dalam versi yang bukan sekedar bergaul dan berbaur, tapi bahkan dia mulai meracik dan mengubah peradaban kebaikan di lingkungan sekitarnya. Baik, mudah-mudahan benang merah tadi tertangkap oleh kita semua terkait dengan bagaimana agar keluarga kita itu benar-benar dapat menjadi harmoni, baik harmoni terhadap Allah, ya, harmoni terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, baik mertua, orang tua, anak, tetangga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bincang ini benar-benar memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Dan insya Allah bincang manfaat insya Allah akan terus kita lanjutkan seiring dengan dukungan Anda dengan cara subscribe di channel YouTube-nya, nyalakan loncengnya, share, kasih komen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan kita kelak. Amin. Terima kasih banyak Pak Andi sudah sharing lagi di Sama-sama, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kita dari hari ke hari yang kita lalui untuk mewujudkan keluarga. Insya Allah manfaat. Insya Allah. Terima kasih banyak saudaraku dimanapun Anda berada. Kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.